kita bertemu lagi hari ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anak kelas 1 kembali lagi belajar bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang Aku Istimewa. Nah, masih pada ingat nggak? Di minggu yang lalu kita belajar tentang Aku Ciptaan Istimewa, yaitu Tuhan menciptakan kita dengan ciri atau tanda atau sesuatu yang spesial yang ada dalam diri kita masing-masing. Misalnya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada yang badannya tinggi, ada yang badannya kecil. Ada yang rambutnya panjang, tapi ada juga yang rambutnya pendek. Ada yang badannya besar, ada anak yang badannya lebih kecil. Ada juga yang Tuhan ciptakan matanya bulat, tetapi ada yang matanya sipit. Ada yang kulitnya cerah, ada juga yang kulitnya lebih gelap. Ada yang Tuhan ciptakan rambutnya lurus, tetapi ada juga ciptaan Tuhan yang rambutnya keriting atau bergelombang. Karena kita diciptakan istimewa, apakah kita boleh mengejek teman atau orang yang berbeda dari kita seperti gambar yang ini? No, tidak boleh. Jika demikian, berarti sama aja kita sudah mengejek Tuhan yang telah menciptakan orang tersebut dengan istimewa. Ataukah kita harus bersedih seperti ini? Atau marah karena kita berbeda dari orang lain atau dari teman-teman yang ada di sekitar kita? Kenapa ya aku badannya lebih kecil dari dia? Kenapa rambut aku berbeda dari dia? Kenapa kulitku seperti ini berbeda juga dari teman aku? Haruskah seperti itu anak-anak? Oh, tentu saja tak boleh anak-anak. Karena apa yang ada dalam diri kita masing-masing adalah pemberian dari Tuhan. Kita adalah ciptaannya istimewa. Dalam Alkitab pun ada cerita tentang dua orang yang berbeda walaupun mereka ini bersaudara loh. Nah, mari kita saksikan videonya berikut ini. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu padaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku."
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, anak-anak, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Mereka lahir di hari yang sama. Nah, Esau dan Yakub ini walaupun kembar, mereka diciptakan Tuhan dengan tanda atau cirinya masing-masing. Artinya mereka mempunyai sesuatu yang spesial dalam diri mereka. Misalnya dari bentuk fisik, Esau berbadan tegap dan saat lahir kulitnya kemerah-merahan dan badannya berbulu. Sedangkan Yakub kebalikan dari itu. Dilihat dari kesukaannya, Esau suka sekali berburu dan tinggal di hutan, sedangkan Yakub sukanya tinggal di rumah atau di kemah saja dan hobinya memasak. Wah, ternyata saudara kembar pun berbeda-beda ya. Nah, itulah yang disebut mereka diciptakan Tuhan dengan tanda atau cirinya masing-masing. Jadi anak-anak kelas 1, mari kita tetap bersuka cita dan bangga dengan diri kita masing-masing seperti gambar ini. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Mari kita sama-sama katakan, aku ciptaan istimewa. 1, 2, 3. Aku ciptaan istimewa. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semuanya berdiri yuk. Silakan berdiri. Siap. 1, 2, 3. Aku istimewa. Kamu istimewa. Kita semua diciptakan sangat istimewa. Tunjuk mata. Mataku dapat berkedip, dip, dip. Hidungku bisa bersin, hachi. Kita semua diciptakan sangat istimewa. Sekali lagi ya. Aku istimewa. Kamu istimewa. Kita semua diciptakan sangat istimewa. Mataku dapat berkedip, dip, dip. Hidungku bisa bersin, hachi. Kita semua diciptakan sangat istimewa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah belajar bahwa kami diciptakan dengan istimewa oleh Tuhan sendiri. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran yang lain. Tuhan juga berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak kelas 1, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat untuk belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.